Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 14 Februari 2023 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu untuk outlook hari ini dari bursa luar negeri. Ketiga, indeks Wall Street kompak ditutup menguat tajam di atas 1% dengan Dow Jones Industrial Average plus 1,11% dan Nasdaq memimpin dengan kenaikan terbesar 1,48%. Seiring para pelaku pasar menunggu keluarnya data inflasi Januari Amerika Serikat malam nanti. Survei memperkirakan inflasi tahunan ini kembali melandai ke level 6,2% dari Desember di 6,4%. Dan di tingkat bulanan diprediksi naik ke 0,5% dari sebelumnya 0,1% direvisi dari minus 0,1%. Inflasi inti di mana harga bahan bakar dikecualikan ini diperkirakan naik 0,4% secara MOM dan 5,5% secara year-on-year. Nah, Jepang dan zona Eropa ini menunggu rilis data GDP kuartal 4 2022, di mana Jepang berharap melihat peningkatan secara year-on-year ke angka 2% dari previousnya minus 0,8%. Sementara zona Eropa ini memproyeksikan GDP kuartal 4 2022 setidaknya mampu menyamai level sebelumnya 1,9% secara year-on-year. US dollar ini sedikit melemah dalam rangka berkonsolidasi setelah kenaikan mereka ke level tertinggi 6 minggu atas mata uang yen Jepang di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve ini akan mempertahankan suku bunga tinggi untuk beberapa waktu lamanya. Sementara kandidat kepala Bank of Japan ini baru sepertinya tidak akan bergeming dari kebijakan moneter super longgar yang selama ini diadopsi Jepang. Kemudian dari domestik sendiri, IHSG berhasil memperbaiki posisinya ke level 6.900,14 atau naik 0,28% kembali ke atas support MA10 yang mana merupakan gestur penting untuk mempertahankan tren naik jangka pendek ini. Kenaikan IHSG cukup anomali dibanding kebanyakan bursa Asia Pasifik lainnya, terlebih diikuti oleh foreign net sales sebesar 409,71 miliar rupiah. Mengawali minggu yang penuh dengan rilis data ekonomi seantero dunia, Singapura melaporkan pertumbuhan GDP 2022 di level 3,6%, turun jauh dari 8,9% di tahun 2021. Kami pun cukup optimis tenaga bullish ini masih bisa berjaya hari ini dengan IHSG uji resisten penting pada kisaran 6955 hingga 6965. Wajar bila volatilitas ini tinggi masih hadir di pasar. Keyakinan para pelaku pasar secara keseluruhan memang perlu dikonfirmasi oleh data ekonomi CPI Amerika Serikat yang akan sangat krusial menentukan arah kebijakan suku bunga The Fed ke depannya. Untuk company news yang pertama ada dari BTPS, selama 2022 sukses mengangkat performa keuangan dengan torehan laba bersih setelah pajak terbaik sepanjang sejarah bank ini mencapai 1,79 triliun rupiah atau naik 20,72% secara year-on-year. Adapun perseroan telah melakukan serangkaian inovasi untuk mewujudkan aspirasi bank membangun ekosistem digital syariah khusus untuk segmen pra dan cukup sejahtera. Kemudian yang kedua ada dari PT PP yang membentuk usaha patungan bidang industri beton pracetak. Pembentukan entitas usaha patungan diperkuat modal dasarnya 340 miliar rupiah dengan modal disetor dan ditempatkan 85 miliar rupiah. Usaha patungan tersebut diberi titel Karya Logistik Nusantara atau KLN. Selain PT PP ada Hutama Karya, Wijaya Karya, Adi Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya. PT PP, Hutama Karya, Wijaya Karya, dan Adi Karya ini masing-masing memiliki porsi 17,65% dari modal disetor dan ditempatkan setara 15 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga ini ada dari Waskita Karya yang memperkuat modal entitas usahanya sebesar 462,61 miliar rupiah. Suntikan modal itu dilakukan melalui PT Waskita Toll Road, caranya dengan menyerap 461.000 sekian saham yang diterbitkan Waskita Sriwijaya Tol. Transaksi itu dilatari untuk memenuhi kebutuhan pendanaan WST. Dengan adanya peningkatan modal itu, WST diharap dapat memaksimalkan kinerja usaha dan diharap memberi nilai tambah bagi perseroan sebagai pemegang saham WTR. Kemudian untuk domestic and global news dari domestik sendiri, ini ada dari penggunaan anggaran hingga tahun 2024 tidak diperbolehkan untuk membangun infrastruktur baru kecuali perintah presiden.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono menjelaskan penggunaan anggaran hanya diperbolehkan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah terkontrak dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah jadi. Keputusan ini untuk mencegah adanya proyek mangkrak di akhir tahun kabinet. Penggunaan APBN saat ini untuk pembangunan infrastruktur hanya boleh digunakan untuk 3 hal, yaitu melanjutkan proyek multi-years contract, operasi pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi pada pembangunan yang sudah selesai, serta pembangunan atas arahan Presiden. Kemudian, dari global sendiri ini ada dari harga batubara acuan, di mana pada bulan Februari 2023 tercatat turun sebesar 28,16 USD per ton menjadi USD 277,05 per ton dibanding Januari. Penurunan harga batubara ini dikarenakan menurunnya permintaan batubara dari Eropa yang disebabkan oleh cuaca di Eropa yang sudah mulai menghangat. Selain itu, kondisi pasokan gas Eropa dan pelemahan harga gas alam turut ambil bagian dalam menentukan fluktuasi besaran harga batubara acuan. Adapun pada awal tahun ini, gangguan distribusi batubara di Australia menjadi salah satu pemicu naiknya HBA bulan Januari 2023 menjadi 305,21 USD. Di mana Australia menjadi salah satu pemasok batubara global. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari ini ada data dari US mengenai CPI dan Jepang untuk data GDP-nya. Corporate Calendar hari ini hanya ada RUPS dari emiten MGRO dan USKT. Untuk daily technical hari ini IHSG kami proyeksikan bullish, menguji resisten kritikalnya pada kisaran 6955 hingga 6965 dengan risiko volatilitas yang tinggi. Support terdekatnya ini pada kisaran 6890 hingga 6860, resisten terdekatnya di 6955 hingga 6965. Adapun advice-nya itu average up secara bertahap. Untuk rekomendasi saham yang pertama ada Unilever, rekomendasi kami spekulatif buy. Overview-nya yaitu uji support dari level previous low-nya dan RSI positive divergence. Untuk target ini pada kisaran 4730 hingga 4770, stop loss di 4470. Kemudian ada XL, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, overview-nya itu kembali ke atas semua moving average. Untuk target ini pada kisaran 2420 hingga 2440, kemudian stop loss di 2260. Kemudian ada Tebik, rekomendasi kami hari ini buy on break. Overview-nya ini sideways, berada di fase bottoming dan RSI positive divergence. Untuk target ini di kisaran 2260 hingga 2220 hingga 2260, stop loss di 2050. Kemudian ada ENRG, rekomendasi kami hari ini buy, di mana overview-nya yaitu break pattern falling wedge dan menguji resisten MA50-nya. Untuk target terdekat di 300, stop loss di 262. Kemudian ada ADMR, rekomendasi kami untuk hari ini spekulatif buy. Overview-nya yaitu rebound dari support previous low dan RSI positive divergence, kemudian menguji resisten di MA10. Untuk target terdekatnya yaitu pada kisaran 1610 hingga 1635 dan stop loss di 1400. Oke, sekian paparan kali ini. Terima kasih.